Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Bacaan kitab suci kali ini masih dari Injil Matius ya. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Judulnya tentang menasehati sesama saudara. Perayaan kali ini bertepatan dengan Hari Kitab Suci Nasional. Teman-teman, kitab suci kita itu isinya seperti majalah ya. Ada bermacam-macam tips menyelesaikan masalah. Ada cara-cara agar doa kita terkabul. Ada cerita tentang tokoh kitab suci. Ada juga kisah-kisah penciptaan alam semesta, puisi, syair, dan lagu-lagu di Mazmur itu ya. Oke? Nah, tonton sampai habis ya. Tentang menasehati sesama saudara, teman-teman. Di bacaan kali ini, pada ayat-ayatnya tertera bahwa jika sesaudaramu melakukan suatu kesalahan, engkau harus menegurnya. Tapi pertama kali negurnya itu jangan di depan orang banyak, karena itu akan mempermalukan dia ya. Misalnya nih, ada temanmu mengambil uang dari kantong papanya di rumah. Kamu tahu karena dia cerita sama kamu, ayo kita jajan, aku punya uang, aku ambil dari kantong papaku. Wow, itu salah ya, itu salah, tidak boleh itu diikuti, tidak boleh itu dicontoh ya. Nih, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melihat seorang teman yang melakukan kesalahan? Kamu tidak boleh marahin dia. Hei, kamu nggak boleh kayak gitu ya. Itu salah, itu salah, itu salah. Tolong, polisi, tangkap ada pencuri. Tidak ya, teman-teman. Kamu harus menegur dia. Seperti apa menegurnya? Apakah begini? Hei, Rudy, lihat sini. Nih dia nih, si Mita ambil uang papanya loh. Ih, jahat banget ya dia. Oh, tidak boleh seperti itu. Bagaimana caranya? Nih, kita caranya seperti ini. Mita, kamu nggak boleh ambil uang papamu. Walaupun untuk jajan kita berdua, aku sebenarnya suka. Aku seneng kalau kamu jajanin aku, karena aku kan nggak punya uang. Dan aku suka nih jajan-jajan. Tapi itu dosa. Kamu harus kembalikan uang itu ke kantong papamu. Kalau tidak, nanti aku lapor lo sama mamamu gitu. Nah, di kitab suci juga ada loh bahasannya. Pertama, kamu harus menegur 4 mata. Artinya 4 mata itu kamu harus negur dia sendiri nih supaya tidak malu ya. Setelah kalau misalnya nanti dia berubah, berarti kamu stop, nggak usah cerita ke siapa-siapa kalau dia pernah ambil dan kamu tahu dosanya dia apa. Nah, kalau misalnya dia nggak mau, enggak, aku mau jajan kok, kata si Mita. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus panggil salah satu temannya atau kakaknya. Mas, nih lihat nih Mita ambil uang papa loh, papanya Mita loh, dia ambil dari celananya. Nanti kan kakaknya itu menasihati dia atau temannya itu menasihati dia, jangan, kembaliin aja, uangnya itu bukan uang kamu nanti dosa, lagi pula nanti kamu dimarahin papamu loh kalau ketahuan. Nah, kalau Mita sudah berubah, kamu stop sampai di sini, tidak usah ngomong ke siapa-siapa, juga tidak usah cerita ke siapa-siapa kalau Mita melakukan kesalahan ya. Itu artinya kamu tandanya anak yang baik. Tetapi kalau ternyata si Mita itu tetap pada pendiriannya, dia tetap mau memakai uang itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu lapor ke mamanya Mita, atau kalau tidak ketemu sama mamanya Mita, lapor ke mamamu. Mama, si Mita itu ngambil uangnya papanya Mita, tolong dinasehati supaya dia tidak melakukannya lagi dan mengembalikan uangnya ke kantong celana papanya supaya dia tidak berdosa dan dia jadi anak yang baik ya.
Nah, ketika sudah sampai di sana, itu sudah bukan urusanmu lagi. Jika sudah kamu laporkan ke mama atau ke papanya Mita atau ke mamamu, itu bukan urusanmu lagi. Biarkan orang dewasa yang menyelesaikan, yang berbicara pada Mita supaya Mita berubah ya. Tapi kamu tidak boleh bicara pada teman-temannya, mengatai dia, ataupun kasih tahu si Mita itu mencuri uang papanya loh gitu. Nggak boleh ya. Udah cukup simpan rahasia. Rahasia Mita disimpan olehmu ya. Nah, tugas lain lagi selain itu adalah berdoalah bersama Mita. Tuhan, supaya Mita berubah jadi anak yang baik, aku berdoa. Semoga Engkau memberkatinya supaya Mita menjadi anak yang baik. Nah, itu aksi nyatanya. Jadi ketika kamu bertemu dengan temanmu yang melakukan kesalahan, kamu jangan malah ikutan atau jangan kamu malah komporin, ayo lain kali kita lakukan lagi. No, tetapi kamu menegurnya, ayo nggak boleh kayak gitu, balikin lagi yuk uangnya. Kalau dia belum mau, kakaknya, orang yang lebih dewasa dari kita, ambil 1 atau 2 orang gitu. Kalau masih nggak mau sih teman kita itu dinasehatin nggak berubah, baru lapor ke mama ya. Kalau kamu sudah lapor ke mama ya sudah, nggak usah lagi kamu ribut lapor ke siapa-siapa, lapor ke temen yang lainnya, enggak boleh ya. Oke, jadi begitu aksimu untuk jadi anak baik kali ini tentang menasehati sesama saudara ya. Menegur temanmu 4 mata, kemudian mengajak 1 atau 2 saksi, kemudian kalau belum mau berubah juga temanmu jadi baik ya, kamu lapor ke orang dewasa biar dinasehati atau orang dewasa melakukan tindakan selanjutnya. Lalu kamu berdoa bersama. Berdoa sendiri pun bisa dikabulkan oleh Tuhan, tetapi di dalam kitab suci ini digarisbawahi bahwa ketika kita berdoa lebih dari 1 orang berhimpun untuk berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, lebih dari 1 orang, doa kita akan lebih cepat terkabul teman-teman. Nih, dari ayat 19 sampai 20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi doanya dikabulkan, didengar dan dikabulkan. Teman-teman, biasanya doa yang baik itu dikabulkan loh, tapi kalau doa mencelakakan orang lain biasanya tidak ya. Oke teman-teman, tetap berbuat baik. Aksi nyatamu kali ini adalah menegur temanmu jika melakukan kesalahan, jika dia berbuat salah ya. Dan kamu juga kalau ditegur tidak boleh marah, sebab berarti temanmu sayang padamu. Sampai di sini cerita Bunda Woro kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.